Baik, sahabat pengayoman dan pemirsa Mimosa TV, kita kembali lagi di Simak Dialog, masih dengan tema kekayaan intelektual. Saya ke Bu Mina Lianto, izin Bapak. Mari. Banyak sekali yang mungkin sudah jadi mindset di masyarakat bahwa kekayaan intelektual itu adalah paten. Ini contoh nih, Bu, saya mau patenkan merek saya, saya mau patenkan lagu saya. Padahal itu adalah sebuah hal yang berbeda. Nah, Bu Mina, kira-kira mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa Mimosa TV dan sahabat pengayoman yang mungkin nonton di di Facebook, di YouTube-nya Mimosa TV, di YouTube-nya Kemenkumham Gorontalo, dijelasin aja dulu apa itu kekayaan intelektual, apa saja, ada paten kah, ada cipta, yang seperti apa itu paten, seperti apa itu cipta. Silakan Bu Mina. Ya, baik, makasih Mbak Pina. Kekayaan intelektual itu banyak. Kita punya 6 rejim untuk kekayaan intelektual. Ada hak cipta. Hak cipta itu biasanya kalau Mbak Pina mau daftar buku, bikin buku atau lagu, ciptaan lagu, kemudian gambar, kemudian ada lukisan, itu bagian dari hak cipta. Kemudian program juga, programmer itu bisa masuk di hak cipta, software. Aplikasi. Iya, aplikasi itu masuk di hak cipta. Kemudian ada merek. Merek ini orang selalu bilang saya mau patenkan merek saya. Merek itu berbeda dengan paten. Merek itu lebih ke identitas sebuah produk. Jadi harus ada produknya baru kita bisa daftar merek. Itu kemudian ada juga paten. Nah, paten ini ada paten biasa dan juga ada paten sederhana. Paten ini lebih ke teknologi ataupun formulasi obat. Jadi biasanya kan ada obat paten, kemudian ada penemuan-penemuan baru, itu bagian dari paten. Kemudian kita juga ada desain industri. Desain industri itu lebih ke bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk yang lain, misalnya bentuk botol, salah satu air mineral seperti itu. Kemudian bentuk yang berbeda dari yang lain seperti itu. Kemudian ada juga DTLST. DTLST itu adalah desain tata letak sirkuit terpadu. Itu biasanya ada di chip-chip komputer atau di kartu-kartu Telkom, kartu-kartu prabayar, atau itu bagian dari DTLST. Kemudian ada lagi indikasi geografis, itu bagian dari kekayaan intelektual juga. Itu merupakan biasanya indikasi geografis itu adalah dia lebih ke di mana ada sesuatu yang berbeda dengan provinsi lain atau dengan daerah lain seperti itu. Itu yang bagian dari kekayaan intelektual. Jadi banyak sekali dan memang banyak orang yang belum mengetahui tentang hal itu. Gak cukup ya kalau dibahas dalam satu sesi ini ya. Harus bersesi-sesi nantinya. Bu Mina, di Gorontalo ini kan banyak pengrajin sulaman karau. Nah, banyak tuh motif-motifnya. Pada bingung, kira-kira motif ini mereka daftarkan sebagai apa? Apakah hak cipta kah? Apakah desain kah? Atau motif kah? Mungkin bisa jelaskan. Kalau motif itu bisa di hak cipta. Khusus motifnya hak cipta. Kemudian begitu motif-motif ini ditempelkan di baju atau di topi atau di sepatu, itu namanya desain industri. Seperti itu. Ya, kalau misalnya mereknya bisa, jadi mereka bikin brand dari ininya mereka, produknya mereka, itu bisa juga daftarkan mereknya. Menarik sekali ya. Ini informasi mungkin bisa dibilang baru untuk pemirsa Mimosa TV, karena memang masih banyak yang kurang paham terkait apa itu kekayaan intelektual. Pak Kakanwil, kita bicara tadi udah ada sulaman karau, ada pengrajin, ada yang punya produk beberapa macam. Nah, kita bicara berarti tentang UMKM. Kira-kira pandangan Pak Kakanwil sendiri, mungkin udah berapa bulan Bapak maniji di Gorontalo? Sudah rasanya cukup lama ya. Karena sudah bergabung dengan teman-teman ya, termasuk pemirsa kali ya di itu berbagai event. Tapi ya paling tidak saya sudah baru bulan April lah ya, 6 bulan lebih lah bergabung bersama masyarakat Gorontalo. Gimana Ibu? Kesannya ketemu dengan, udah beberapa kali ketemu UMKM di Gorontalo Pak? Udah pernah? Sudah, saya ingat saya lebih dari 5 kali lah ya. 5 kali dalam berbagai event itu ya. UMKM tentu
memori saya tidak hanya UMKM ya. Iya. Apa yang disampaikan oleh Bu Mina tadi itu sesungguhnya udah banyak sekali produk-produk dari Divisi Ankum dan HAM ini. Sudah tercatat hampir 550 lebih layanan produk kita di Divisi Ankum dan HAM ini. Sebagai contoh di sini merek sendiri sudah 64 produk. Ini baru data bulan Juni. Indikasi geografis 2. Kemudian hak cipta yang banyak nih. Hak cipta 412. Paten 1, KI komunal 53. Nah, terkait dengan UMKM tadi itu kan ada di dalam pendaftaran termasuk perseroan perorangan 1000 sekian, fidusia, apostil dan lain sebagainya itu kan. Nah, UMKM ini menarik bagi saya. Ada catatan saya. Sebagai unit lah kita katakan ya. Unit dari masyarakat sebagai wadah itu ya. Ada himbauan dari Bapak Gubernur supaya Kumham mendorong terus keberadaan UMKM ini. Itu sebagai mendorongnya itu supaya juga berdampak kepada minat masyarakat untuk menjadi betul-betul wadah tempat usaha yang membawa mempromosikan produk-produk yang ada di Gorontalo ini. Pada prinsipnya beberapa UMKM yang sudah dikenalkan di dalam event-event kita itu ya, itu saya lihat tentu tidak kalah dengan UMKM yang ada di Jakarta yang kita ikuti pada pameran-pameran, di mana mereka juga sudah familiar juga dengan bahasa-bahasa digital, mereka juga sudah familiar dengan seni, mereka juga sudah familiar dengan mengemas sebuah produk, bagaimana juga mereka sudah peduli dengan nilai-nilai sesuatu yang mempunyai nilai, value. Hanya saja memang sepertinya ini perlu didorong dengan daya dorong dari pemerintah terkait dengan biaya-biaya pendaftarannya itu yang harus didorong oleh dapat intervensi dari pemerintah, mungkin dari pemerintah setempat mungkin ya, sehingga mereka perlu mendapat dukungan cost pendaftarannya itu sehingga mereka bisa fokus dengan daya dorong hal apa yang akan dipromosikan di dalam UMKM-nya itu. Dan tentunya ini menjadi penting, ada sebuah mekanisme yang perlu dibangun, apakah itu dari pemerintah daerah atau dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentu memang ini tidak mudah, karena di era sekarang ini there is no money. Pemerintah without bebas dari pertanggungjawabannya. Artinya 1 rupiah uang rakyat yang ada di pemerintah harus dilakukan pertanggungjawaban. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita mendorong masyarakat ini untuk mendaftarkan UMKM apabila dalam kondisi-kondisi ekonomi, dalam kondisi-kondisi semangat pasar, dalam kondisi-kondisi penghasilan masyarakat itu masih belum optimal, perlu didorong. Disinilah kehadiran pemerintah, negara dan ya antar instansi dan program-program yang betul-betul care terhadap kepedulian kita mendorong masyarakat UMKM ini untuk lebih bergiat lagi di dalam gerak pelaksanaannya. Kira-kira seperti itu secara umum. Iya, baik. Memang saya dengar juga sebelum kedatangan Pak Kanwil ini, masyarakat itu masih kurang berminat. Ya, setelah Pak Pagar putar-putar ini datang ke Gorontalo, rupanya sudah banyak. Saya juga kaget Pak, sudah 64. Jadi mereka Terima kasih para pemirsa. Dulunya masih berpikir Pak bahwa biaya pendaftaran itu mungkin ada sebagian UMKM, khususnya UMKM yang masih baru menata Mereka berpikir bahwa biaya
pendaftaran itu tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan mungkin, dan mereka tidak berpikir ke depannya. Kira-kira Bu Mina, langkah-langkah dari kantor wilayah itu sendiri, Bu Mina selaku Kasubit Layanan KI, kira-kira bagaimana langkah-langkah menghadapi masyarakat yang masih belum paham? Bagaimana caranya mengedukasi mereka agar mereka paham betapa pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual? Iya, kami setiap tahun selalu punya program untuk mensosialisasikan kepada UMKM-UMKM yang baru. Kami bekerja sama dengan Dinas Perindak untuk melihat mana UMKM yang sudah sering kami undang dan mana UMKM yang belum pernah kami undang. Jadi itu yang selalu jadi program setiap tahun bagi kami, bahwa UMKM baru itu yang akan kami undang untuk sosialisasi. Seperti yang Pak Kakanil bilang tadi, UMKM jumlah pendaftaran merek sampai dengan bulan Juni itu baru 68. Sekarang sudah 93 sampai per hari ini. Ya, itu tidak lepas dari sosialisasi, edukasi, pendampingan yang kami lakukan ke UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Walaupun mungkin mereka yaitu tadi terkendala dengan anggaran, kemudian kami juga sosialisasi ke dinas-dinas jika mereka ada anggaran untuk membantu memfasilitasi UMKM yang ada. Jadi memang banyak yang sudah kami lakukan, dan itu yang terus akan kami lakukan sampai beberapa tahun ke depan. Dan salah satu program yang kami akan laksanakan, yang baru akan kami laksanakan tahun depan itu adalah kami mencoba UMKM yang sudah mendaftarkan merek ke kami, itu yang akan kami ikutkan ke event-eventnya Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Jadi mereka yang sudah daftar merek aja yang boleh ikut event seperti itu. Jadi kan mereka, oh iya kalau mendaftar merek berarti bisa ikut eventnya Kanwil Gorontalo, misalnya ada pameran atau ada kegiatan apa. Kami undang UMKM yang sudah mendaftarkan merek. Jadi itu memotivasi UMKM lain untuk bisa mendaftarkan merek mereka. Seperti kita bicara persoalan ada pelanggaran di kekayaan intelektual. Kalau di Gorontalo sendiri, apakah sudah pernah terjadi pelanggaran di kekayaan intelektual, Bu Mina? Sampai sekarang belum ada. Karena memang mungkin masyarakat juga belum paham betul kemana harus mengadu. Karena memang ini adalah delik aduan. Seperti itu. Satu itu, kemudian mungkin mereka sudah sadar. Jadi merek-merek mereka sudah didaftarkan, hak cipta mereka sudah didaftarkan, seperti itu. Jadi pelanggaran, setiap kami melakukan pemantauan, kami selalu bilang jangan menggunakan merek yang sudah ada atau merek yang sudah terdaftar. Itu yang selalu kami edukasi ke masyarakat. Baik, terima kasih Bu Mina. Pak Kakanwil, kita bicara masalah inovasi. Kalau kita bicara kekayaan intelektual itu ada kreativitas di situ, ada inovasi, penuh dengan anak muda lah istilahnya kekayaan intelektual. Nah, apakah bisa? Ini kepikiran di saya. Apakah bisa skripsi atau tesis ataupun bahkan disertasi dari para mahasiswa itu dijadikan sebagai syarat mungkin untuk istilahnya harus daftarkan hak cipta, agar sudah dari sejak dini loh diajarkan terkait apa pentingnya hak cipta itu. Kira-kira menurut Pak Kakanwil gimana? Baik, sedikit tadi data kita tertinggal terkait dengan UMKM. UMKM aja ternyata sudah 85.000. Di Gorontalo sini. Ya kan? Begitu kan, yang sudah ketemu Pak Kakanwil berapa? Tidak lebih dari 8.000 sih. Tidak lebih dari 8.000. Cuman dari laporan dari teman-teman dari Divisi Ankum, Bu Mina ini dan timnya sudah banyak informasi membangun interaksi yang baik tentunya, termasuk dengan pemirsa. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan Ibu, apakah kekayaan intelektual ini justru kalau pertanyaan besar saya adalah kalau UMKM bisa sampai sekarang 85.000, itu usaha mikro makro, gitu. Kenapa tadi kekayaan intelektual itu yang sebagai bagian dari kekayaan olah pikir, karsa cipta individual kita itu tidak bisa? Bahkan menurut saya bahkan potensinya lebih besar sebetulnya jika dibandingkan dengan itu. Karena kenapa? Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual itu kan terutama hasil karya cipta intelektualnya itu kan lebih mudah menurut saya. Lebih mudah artinya
aktivitas-aktivitas akademik katakan, aktivitas-aktivitas personal seperti tadi ada seni seseorang, ada inovasi-inovasinya yang mempunyai nilai. Semua kan manusia pada prinsipnya secara kodrat diberikan Tuhan sebetulnya potensi-potensi itu secara individual loh, di bawaan lahir loh. Jadi tinggal bagaimana kita menjelaskan ini kepada masyarakat, ya kan? Tinggal bagaimana kita mempromosikan bahwa kekayaan intelektual itu sesungguhnya Anda miliki. Sesungguhnya kita memiliki semuanya. Tergantung aksesibilitas. Bagaimana saya untuk mendaftarkan ini? Di mana saya dapat pelayanan ini? Dengan siapa saya bisa membantu mendapatkan aksesibilitas kekayaan intelektual yang saya miliki ini? Apakah bentuknya tadi seni, apakah bentuknya ciptaan-ciptaan sederhana, atau apa segala macam nanti dari Bu Mina itu. Kemudian juga disinilah semangatnya kita mengedukasi. Dengan mengedukasi terus ini, saya kira itu adalah sebuah peluang buat semua orang setelah paham, ya kan? Setelah paham, bangkit niatnya, datang kepada kita untuk kita bantu menjadi bagian dari peningkatan kuantitas kekayaan intelektual ini di lingkungan Kanwil Gorontalo. Kemudian lagi strateginya juga kan kita sudah jelas nih, teman-teman dari divisi Yankumdanham, divisi Min juga, humas-humas kita, bahkan saya lihat sudah ada spanduk-spanduk dan videotron kita itu, flyer-flyer gitu ya. Kita terima kasih divisi Yankumdanham ini sangat mencoba mendorong secara masif. Jadi kalau saja itu kita tingkatkan terus Bu, bayangkan saja UMKM sudah 85.000. Kalau misalnya kita lebih bergerak lagi dengan 6 bulan terakhir ini, seperti apa ya yang akan kita dapatkan? Justru saya bertanya itu, prediksi itu, tetapi tentu dengan terukur tadi. Kita mari bersama-sama mempromosikan, bahkan teman-teman yang menonton ini juga harus ikut mendorong kami sebagai agen-agen perubahan di masyarakat. Oh, ayo, let's go, let's teman-teman, ayo kita mendaftarkan kekayaan intelektual kita yuk. Ternyata ada di Jalan Tinaloga 1 yang di lantai bawah. Di situ kita ada siapkan setiap orang yang datang kita layani, sudah ada duta layanan kita, itu ada di situ beberapa orang. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo ini? Tapi tentunya layanan yang betul-betul mencerminkan nilai-nilai religiusitas, kearifan lokal yang ada di masyarakat Gorontalo. Artinya kita punya sistem, kita punya prosedur, kita punya strategi, dan kita punya anggaran layanan untuk itu yang secara proporsional dan profesional. Saya kira itu kita hadirkan semua, mari semua adik-adik, mari semua teman-teman profesional, kami siap melayani, membantu teman-teman semua Bapak dan Ibu sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo ini dengan segala kerendahan hati. Saya kira itu we stay here for all the people, untuk teman-teman secara friendly. Bukan saya, bukan aku, bukan dia, tapi 580 ASN Kumham beserta seluruh perangkat dan jajarannya bersatu memberikan layanan, satu tim kerja smart pasti bagi masyarakat yang membuka tangan, membuka hati, membuka pikiran, dan mau berkolaborasi dalam layanan publik Kumham Kanwil berdampak menuju Indonesia Emas 2045. Semakin menarik, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih.